bersama Bu Guru. Pada awal kelas 4 semester 2 ini kita akan mulai belajar tema 6 yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Nah, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya itu yang pertama, melalui metode pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan tepat. Lalu, melalui metode penugasan, siswa dapat menuliskan kesimpulan dari hasil pengamatannya tentang ciri-ciri puisi dengan tepat. Yang ketiga, melalui metode pengamatan, siswa dapat menganalisis siklus makhluk hidup yang ada di lingkungan tempat tinggalnya dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menyusun gambar, siswa dapat membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Bu Guru mau tanya, ada nggak sih cita-cita yang kalian ingin capai? Kalian ingin menjadi apa? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seseorang seperti apa di kemudian hari? Atau apakah kamu pernah membayangkan sebuah pekerjaan yang ingin sekali kamu lakukan ketika sudah besar nanti? Apakah kamu ingin menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, sekarang kita lihat ada gambar di sini. Yang pertama itu ada gambar seorang guru. Aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Nah, sudah pada tahu kan pekerjaan guru itu seperti ini, mengajarkan dan mendidik siswa. Nah, yang kedua, lihat nih, ada gambar seseorang sedang menggambar atau merancang suatu bangunan. Nah, disebut dengan arsitek. Aku adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari ini adalah merancang dan mendesain bangunan. Jadi kegiatannya itu membuat gambar tentang bangunan-bangunan yang akan dibangun nanti sama kontraktor. Nah, yang ketiga, ada polisi lalu lintas, ada gambar polisi lalu lintas. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengatur lalu lintas agar tetap tertib dan tidak menimbulkan kemacetan di jalan. Siapa yang ingin menjadi polisi? Nah, pasti ada ya yang ingin menjadi polisi. Yang terakhir, kita lihat gambar seorang koki. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah membuat resep makanan, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah, dan bisa dijual, yaitu layak untuk dibayar. Jadi makanannya itu bisa dijual, kayak koki-koki yang ada di restoran misalnya. Siapa yang hobinya masak? Nah, bisa tuh nanti kalau kita sudah memiliki hobi memasak, bisa nanti sudah besarnya memiliki cita-cita sebagai koki atau bekerja sebagai koki. Nah, kalian sudah mengetahui tentang cita-cita yang ingin kalian capai? Kamu pasti memiliki mimpi dan harapan kan tentang kegiatan atau pekerjaan kelak nanti saat sudah besar? Nah, itulah yang dinamakan dengan cita-cita. Sekarang tugasmu adalah menuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utamanya, seperti tadi kegiatannya apa saja, dan keahlian yang harus dimiliki. Keahliannya apa? Misalkan cita-citamu tadi seorang koki. Kegiatan utamanya tadi merancang atau menuliskan resep, masak. Nah, kegiatan utamanya. Keahlian yang harus dimiliki. Keahlian yang harus kamu miliki berarti apa? Harus bisa memasak. Betul.
Nah, sekarang coba lihat teks bacaan yang ada di sini yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks bacaan di samping yang berjudul Cita-citaku ini merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Sekarang apa itu ya puisi dan apa ciri-cirinya? Kita lihat. Coba perhatikan lagi puisi yang berjudul Cita-citaku. Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan bait. Masih ingat irama sama rima? Irama terutama itu biasanya ada di dalam sebuah syair lagu ya. Di dalam sebuah lagu ya. Nah, sama puisi juga ada irama dan rima serta penyusunan larik dan bait. Coba perhatikan lagi, apakah kamu menemukan bahwa teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Nih, baris-baris. Ini kata-kata nih, anganku melayang ke masa depan. Itu kata tersusun menjadi baris. Satu baris. Ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Jadi satu baris, satu kata, satu kata disusun menjadi satu baris. Lalu apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Nih baris-baris ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Baris-baris tersebut menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut dengan bait. Nah, ini disebut dengan bait. Kumpulan baris-baris dalam puisi disebut dengan bait. Perhatikan lagi puisi Cita-citaku. Lihat di akhir bagian katanya. Tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Nah, pada kata terakhir setiap baris. Ini an, ini ru, ini an, ini u. Nah, berarti setiap baris itu a, u, an, u. Nah, selang-seling ya. An, u, ini an lagi, ini u. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal pada kata terakhir dalam setiap baris? Teratur ya, an yang ini sama dengan an yang ini. U baris kedua sama dengan U baris keempat. Bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Selang-seling. Tunjukkan keteraturan itu pada bait pertama. Akhir kata setiap baris terdiri dari huruf A, U, A, U. Begitu pula pada bagian kedua nih. Ada A, U, A, U. Jadi baris pertama A sama dengan baris ketiga nih A. Baris kedua U sama dengan baris keempat U. Jadi selang-seling. Ya. Penulisan puisi dapat dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris nih tadi yang Ibu jelaskan. Satu baris ini 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, puisi memiliki akhir rima. Rima itu yang di belakang, yang tadi kita sudah pelajari. Kata yang di belakang ya. Yang berakhiran AB, AB. Nih, sama kan? An dengan an, U dengan U. Jadi selang-seling. Rima atau baris terakhir di belakangnya itu selang-seling. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi.
Nih barisnya. Jadi pertama itu baris yang terkumpul menjadi bait. Nih bait. Nah terakhir rima yang ada di belakang itu berpola selang-seling AB AB. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut dengan bait puisi. Nah, tugas yang kedua sekarang, coba susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang telah disediakan nih di bawah ya. Coba kita lihat kotak yang pertama, aku ingin membalas jasamu. Yang kedua, guru selalu membimbingku. Yang ketiga, sungguh berjasa guruku. Dan yang terakhir, guru mengajakku untuk maju. Yang pertama, kira-kira yang mana dulu? Ada yang sama ya? Nih, U dengan U, ku dengan ku. Ayo dibuat ya, kan selang-seling. Rimanya itu selang-seling. Kata terakhirnya. Nah, sekarang apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa lah nih, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa? Betul juga ya, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Wah, hebat juga ya cita-citamu. Kebetulan aku juga punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Nah, Lani bertanya, apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Coba amati hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan peliharaan itu mempunyai anak? Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa, artinya hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besarnya saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, jadi perubahan bentuk, misalnya dari yang tadinya telur berubah jadi anak ayam, berubah kan, terus jadi ayam yang dewasa. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya itu disebut dengan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama nih ada gambar kucing. Kira-kira yang mana dulu nih? Siklus hidup makhluk hidup. Siklus hidup kucing yang pertama kira-kira apa dulu? Ya, yang pertama ini nomor 1
nomor 2, dan ini nomor 3. Sekarang lihat lagi nih. Lihat lagi gambar kedua. Ada gambar siklus daur hidup ayam. Yang pertama ini telur, yang kedua anak ayam, yang ketiga ini yang keempat ayam dewasa. Betul. Nah, sekarang tugas terakhir. Buatlah gambar siklus metamorfosis atau daur hidup pada hewan kupu-kupu. Tugasnya. Jadi ada 3 tugas ya. Yang pertama menuliskan cita-cita, yang kedua menyusun puisi, dan yang terakhir membuat siklus metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Oke, selamat mengerjakan.